Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman tersisa dari Hizbullah. Pernyataan dari Netanyahu muncul saat Israel sedang gencatan senjata dengan Lebanon selama 10 hari. אבל אני אומר ביושר, עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו, ונגד איום הרחפנים, ואני לא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף, והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם, שוב ביושר, זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, זה דורש סבלנות, זה דורש אורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני. לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שנינו את פני המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת... Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku dan kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz kembali beroperasi setelah otoritas Iran mencabut blokade menyusul keberhasilan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Ya, pemirsa, ini lalu lintas maritim di Selat Hormuz sesaat setelah otoritas Iran mencabut blokade, sejumlah kapal kargo ini kembali berlayar di perairan Selat Hormuz. Meski begitu, banyak operator yang melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mengingat bahwa eskalasi ketegangan bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, Iran akhirnya membuka penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal komersial. Dan langkah Iran langsung mengguncang pasar energi global dan memicu penurunan tajam harga minyak. Setelah dilakukan blokade, Iran membuka kembali Selat Hormuz. Ini artinya semua kapal komersial bisa kembali bebas melintas. Keputusan ini berlaku hanya selama 10 hari gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.
Langkah Iran membuka kembali Selat Hormuz disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Lewat media sosialnya, ia menyatakan jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka. Araghchi juga menyatakan kapal-kapal tetap harus ikuti jalur khusus yang telah ditentukan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat merespons baik langkah Iran. Namun lewat media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut blokade militer Amerika di Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade tetap bertahan sampai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran final. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran menutup selat tersebut sebagai respons konflik dengan AS dan Israel. AS kemudian juga memblokade kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan Iran. Selat Hormuz dikenal sebagai jalur strategis yang salurkan sekitar 20% minyak dan gas cair dunia. Ancaman penutupan berkepanjangan bisa picu kekhawatiran krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali digelar. Namun dia tidak yakin akan ada perbedaan signifikan dari hasil perundingan tersebut. We're having a big day. We'll see how it all turns out, but it should be good. We've had some very good discussions, and hopefully that subject that you like to talk about will be very good. And we've done a good job, but we'll see. Talks are going on. It'll go on over the weekend, and a lot of good things are happening. And that includes Lebanon, too. It's, reporting today that there's still, Iran says there's significant differences. well, there could be. Let's see what happens. If there are, we'll have to straighten it out, but I don't think there's too many significant differences. On the blockade, Mr. President, what will it take to end the blockade? When the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the... Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas haji perempuan mendapatkan porsi yang lebih besar dari tahun sebelumnya demi mendukung tema haji tahun ini, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas sebanyak 322 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lantunan doa mengiringi perjalanan rombongan para petugas haji menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama gelombang 1 tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan para petugas haji lainnya sudah bersiap untuk terbang menuju ke bandara di Mekah, Arab Saudi. Nantinya kami para petugas akan dibagi menjadi 2 dakar bandara dan juga dakar Madinah. Nantinya para petugas haji Dakar Bandara dan Madinah akan mengecek kesiapan semua layanan menyambut kedatangan para calon jemaah haji gelombang 1 yang akan tiba di Madinah. Mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas haji perempuan kali ini mendapat porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan kita ketahui juga bahwa tahun ini jemaah haji kita itu adalah banyak yang perempuan, dan selain perempuan juga mereka adalah lansia. Saya sebagai tenaga kesehatan itu merasa bahwa ibu-ibu atau jemaah perempuan ini akan lebih nyaman, akan lebih terbuka dengan sama-sama perempuan. Jadi saya merasa sangat penting dong kita sebagai perempuan itu untuk mendampingi para jemaah haji. Diharapkan para petugas haji dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calon jemaah haji dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Eti Juwitasari melaporkan.